Baik, sebelumnya di sini kami akan menjelaskan mengenai website yang kami buat, yaitu Bemoland. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ova dengan NIM akhir 017, dan selanjutnya Eka dengan NIM akhir 016, ada Divka dengan NIM akhir 031, dan Haryaka dengan NIM akhir 033. Nah, jadi di sini saya bagian menjelaskan di front end. Nah, langsung saja pada bagian map. Nah, kita buka. Nah, di sini seperti halnya waktu presentasi kemarin, terdapat dua suruhan yang bapaknya suruh, yaitu Bapak Agus. Nah, yang di mana yang pertama itu di sini sudah selesai membuat pop-up pada tanda lokasi. Nah, kita lihat seperti di sini terdapat Astra Motor. Nah, jika kita klik, terdapat juga ada sidebar. Kelihatan di kiri ini tampilannya dari bengkel-bengkel yang ada dari lokasi ini. Dan juga untuk koordinat pada map ini juga sudah bisa. Nah, jadi kita klik salah satu di mana saja pada bagian map ini. Nah, kita klik, maka akan kelihatan titik koordinatnya. Nah, seperti di sini yaitu min 8.18. Nah, mungkin kita klik di sini yaitu min 8.29. Nah, sudah kelihatan. Nah, untuk selanjutnya di sini mungkin pada bagian sign up-nya untuk yang pertama. Nah, di sini kita bisa membuat akun, yaitu mungkin pertama kita buat email dan passwordnya. Kita di sini register. Nah, maka kelihatan akan di sini sudah masuk kita membuat akunnya. Di sini bahkan kelihatan itu namanya Yova. Nah, kita logout lagi. Nah, maka di sini akan tidak kelihatan yang memiliki akun ini tuh. Nah, mungkin di sini kita langsung sign in aja dengan akun yang sudah kita buat tadi, yaitu ini, dan juga masukkan passwordnya. Kita langsung sign in. Nah, maka akan kelihatan password username kita, yaitu ini Yova. Nah, untuk selanjutnya front end-nya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kurniawan Eka. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Eka. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan front end. Bagian front end-nya. Nah, di sini ada menu yaitu namanya info bengkel. Nah, di sini terdapat fitur search yang mana nanti user bisa mencari bengkel yang mana saja yang ingin dicari. Jadi misalnya kita ingin mencari Edi Arta. Nah, dia akan terlihat Edi Arta saja. Nah, ini sangat membantu untuk user untuk mencari apabila terdapat banyak bengkel di sini. Nah, ini aja ya, ini saja untuk bagian info bengkel. Nah, untuk bagian navbarnya itu terdapat bagian home dan map saja. Nah, untuk bagian map sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada fitur lagi yaitu namanya fitur detail bengkel. Nah, kita klik detail bengkel misalnya salah satu dari sini. Nah, perlu diketahui bahwa ketika user ingin mengakses detail bengkel tersebut, user harus login terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya sudah buat akun ya, jadi saya tinggal login aja, sign in. Nah, apabila sudah login seperti ini, kita akan bisa untuk mengklik detail bengkelnya. Nah, dia akan dibawa ke sini. Nah, di sini terdiri yaitu foto, foto dari perusahaannya, terus nama perusahaan, lokasi, dan namanya yaitu Yamaha Surya Motor, waktu bukanya, dan sedia apa saja. Nah, di sini apabila user sudah ingin melakukan pesanan, dia bisa mengklik yaitu pesan sekarang. Nah, nantinya akan muncul pop-up notifikasi yaitu adalah pesanan berhasil, kami sedang menuju lokasi Anda, terima kasih atas kesabaran Anda, lalu bengkel sedang dalam perjalanan. Nah, itu. Nah, selanjutnya yaitu fitur komentar di sini. Nah, nanti user bisa mengirim komentar apabila ingin komentar. Misalnya saya komentar bagus. Nah, nantinya komentar tersebut akan muncul di bagian penilaian pengguna. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan demo front end-nya. Bila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, di sisi Divka, di sini saya akan menjelaskan bagian big dari Bemoland ini. Jadi pertama, di sini ada data perusahaan yang di mana ini akan berisi nama perusahaan dari bengkel-bengkel tersebut. Jadi di sini kita bisa menambahkan perusahaan dengan nama perusahaan, misalnya di sini ada Suzuki dengan email perusahaannya misalnya suzuki.gmail.com. Nah, jadi ini sudah ada data dari perusahaan Suzuki misalnya. Kita create. Nah, di sini sudah terdapat data nama perusahaan dari Suzuki. Nah, di sini juga bisa misalnya mau mengedit
Seperti ini, bisa mengedit nomor teleponnya, mungkin kontak, dan juga bisa mendelete-nya. Jadi langsung kalau sudah membuat data perusahaan, nanti dia bisa membuat data bengkel. Nah, di sini kita membuat data bengkel, misalnya di sini nama bengkelnya itu adalah Suzuki. Jadi misalnya, terus nah di situ terdapat perusahaan Suzuki-nya atau nama perusahaan Suzuki-nya. Terus di sini deskripsi menggunakan di sini text editor yang bernama apa namanya menggunakan library dari CK Editor. Nah, untuk jam buka di sini menggunakan flap picker yang dimana itu misalnya di sini menggunakan 11 AM, dia akan 11, kalau PM dia akan jam 23. Terus untuk di jam tutup juga sama, di jam 12. Nah, seperti itu. Kita jam buka di sini kayak 8 pagi saja, itu jam tutupnya menggunakan jam 12 malam. Oke, atau di sini juga bisa mesti gambar, di sini kalau ada gambar Suzuki, nah langsung bisa di submit. Nah, sudah terdapat di sini ada bengkel Suzuki dari di Seridit. Nah, sekarang di sini juga bisa diedit dan menghapus, bisa diedit. Kita bisa mengeditnya di lokasi dan tidak wajib untuk mengisi gambar. Kalau memperbarui gambar bisa diperbarui. Tidak kembali, di sini juga bisa menghapus data bengkel yang tidak terpakai. Lalu di sini ada data map. Nah, untuk data map ini di sini bisa menambahkan lokasinya di maps. Bisa di sini kita klik maps. Nah, di sini kita bisa mencari untuk koordinat X dan Y-nya. Misalnya dari di Seridit, kita mencari bisa lokasinya di channel Seridit ini, di sini contohnya. Nah, di sini terdapat koordinat X dan Y-nya. X itu ada di sebelah kiri dan Y-nya di sebelah kanan. Kita copy saja, bawa ke sini. Tinggal copy. Nah, ini sudah terdapat koordinat di petanya. Submit. Nah, sudah terdapat di sini Suzuki Seridit. Coba cek di petanya. Nah, dia sudah terdapat di sini Suzuki Seridit. Seperti itu. Nah, ini juga terisi datanya, dari data nomor kontaknya, emailnya, dan jam buka dari bengkel Seridit ini. Lalu yang tadi itu adalah data review user, yang dimana ini kita dari front end-nya, misalnya di front end itu bisa mengisi data atau user penggunanya mengisi review ke bengkelnya. Misalnya di nama bengkel ada Ediata Motor Sukesade, yang dimana nama usernya itu adalah Fapra, terus dia mereviewnya misalnya untuk Ediata ini adalah bengkelnya nggak perlu seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai API kami yang kami sudah buat. Itu di awal juga sudah berhasil. Di sini misalnya akan login menggunakan HDK, misalnya 26@gmail.com. Nah, passwordnya itu adalah misalnya 1345678. Terus untuk device mungkin belajar mode mobile. Lalu kita langsung aja login. Nah, sudah berhasil, dan ini ada token dari si login kita. Terus di sini juga terdapat header yang teraccept dan content type. Lalu yang ini untuk API Backpack dan perusahaan juga sudah ada, sudah kami buat seperti itu. Jadi di tugas UAS Bemolen ini, saya berkontribusi dalam backend yang dimana saya membuat seluruh logic dari sistem yang ada di Bemolen ini, yang dimana ada passing data dari database ke Maps, lalu juga pada bagian login, karena pada revisi kemarin reviewnya itu masih bolong, supaya tidak terjadi down pada database-nya. Jadi saya menggunakan Breeze di sini, login, dia sudah mau login. Dan untuk demo reviewnya akan didemokan oleh teman saya. Nah, intinya dia sudah menggunakan Breeze, untuk register juga sudah mau. Nah, pada bagian backpage, saya berperan dalam logiknya, dan dimana saya mengaplikasikan relation, terus juga pada penampilan data segala macam, saya mengontribusi di sana. Nah, pada data bengkel ini memiliki relasi dengan perusahaan yang dimana one to many. Jadi satu perusahaan memiliki banyak data bengkel. Lalu pada Maps juga memiliki relasi one to one, yang dimana setiap satu bengkel ini memiliki satu koordinat gitu, X dan Y, yang dimana akan direpresentasikan di sini gitu. Nah, pada review user juga seperti saya bilang tadi, karena Breeze sudah mau, dan pada Breeze itu kita berisi untuk menginput username kita pada saat kita register gitu. Jadi di sini nama user Breeze-nya dengan reviewnya, dan ini pada nama bengkelnya. Jadi pada nama bengkel itu terdapat review, terdapat dia usernya, dan terdapat komen-komennya. Ini masih ngasal karena ini dummy, kita masih testing. Nah, pada kemarin kami ada sedikit revisi pada bagian selection, ya sini sudah bisa selection sesuai dengan ID yang berlaku. Itu sudah didemonstrasikan oleh teman saya di awal. Lalu tiap edit dan semacam dan create itu juga sudah saya selection kan. Create. Oh, ini channel karena perusahaan. Nah, pada bagian create-nya, nah di sini mengapa ini kosong? Jadi sistemnya itu seperti ini. Kita kan membuat maps koordinat sesuai dengan data bengkel yang ada. Nah, karena di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 6 sampai 6, di sini juga 6. Nah, karena di sini sudah 6 dan di sini sudah 6, jadi tidak ada bengkel yang perlu kita tambahkan lagi koordinatnya, kecuali kita di sini misalkan menambahkan sesuatu. Nah, di sini saya sudah menambahkan data dummy sebagai testing untuk maps-nya. Nah, di sini nomor 7, kita ingat ya namanya QA ini, kita cek di maps, kita tambah. Nah, di sini ada QA. Kenapa? Karena
keenam data ini dia sudah ada koordinatnya. Ini sudah ada koordinatnya. Sedangkan yang ini sudah ada koordinatnya. Sedangkan yang ketujuh ini dia belum ada koordinatnya. Jadi saya hanya menampilkan data yang belum ada koordinatnya supaya tidak ada tabrakan data gitu. Jadi dia nanti akan langsung ada muncul di sini gitu. Jadi pada tahap deployment-nya kami menggunakan domain bemolen.me.id dengan hosting cPanel. Ya, bisa dilihat di sini dia sudah mau terdeploy. Dalam proses deploy-nya melalui file manager dan ya tinggal diupload di sini. Bisa dilihat di sini ada public-nya dan di sini ada file bemolennya. Nah, jadi lihat di webnya. Nah, tapi untuk dalam webnya kami menamakan web.bemolen.me.id karena pada awal kami tidak tahu mengenai hostingnya karena jika kita menggunakan bemolen.me.id itu mainnya gitu. Jadi kami menambahkan web di depannya. Jadi jika dilihat di sini dia sudah mau terdeploy, sudah berfungsi selayaknya diminta. Oke. Jadi sekian saja video dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan kami tutup dengan terima kasih.